Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Lucia Nur Aini, ada Antika Wulandari, Winda Ardi Syadila, dan juga Febiana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kelistrikan bodi. Kelistrikan bodi pada kesempatan kali ini akan dibagi menjadi 3 ruang lingkup. Yang pertama yaitu jaringan kabel atau wiring harness. Bagian kedua yaitu ada lampu atau lighting. Bagian 3 yaitu pengenalan simbol kelistrikan. Nah, pengertian dari kelistrikan bodi yaitu semua sistem kelistrikan yang terdapat pada bodi kendaraan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Macamnya ada 2, yang pertama eksterior dan juga interior. Untuk bagian eksterior antara lain ada headlight atau lampu kepala, ada 3. Yang pertama yaitu lampu kota, kemudian lampu headlight low, kemudian ada lampu headlight high. Selanjutnya yaitu ada lampu sense atau lampu signal. Nah, ini bisa difungsikan sebagai lampu hazard. Pada lampu sense ada kiri dan kanan yang akan digunakan mobil ketika akan berbelok. Nah, lampu hazard juga akan menyala pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada lampu fog lamp. Lampu fog lamp hanya ada pada kendaraan tipe-tipe tertentu. Selanjutnya yaitu wiper untuk menghapus atau menyeka kaca. Dan juga ada dilengkapi dengan washer yang ada 2 di depan mobil. Dan selanjutnya yaitu di belakang mobil ada tail lamp atau lampu ekor, dan juga ada stop lamp. Stop lamp akan menyala pada saat pedal lamp diinjak. Kemudian pada bagian yang lain juga terdapat sense lamp atau lampu rating. Lampu sense yang akan memberikan sinyal kepada pengendara yang lain ketika akan berbelok. Ada kanan dan juga kiri. Nah, di samping itu juga ada lampu hazard dan juga lampu reverse. Selanjutnya pada bagian belakang juga terdapat washer yang terdapat pada bagian atas untuk menyemprotkan air, dilengkapi dengan wiper. Selanjutnya di bagian dalam untuk interior electrical terdapat horn switch atau switch untuk klakson yang akan mengeluarkan suara ketika ditekan. Selain itu, ada combination meter electrical yang akan memberikan sinyal-sinyal informasi penting kepada driver, dan juga terdapat lampu kecil yang akan menyala pada saat lampu kita dinyalakan. Selanjutnya ada radio tape, yang hampir semua kendaraan selalu dilengkapi dengan radio tape. Kemudian ada switch AC baik pada level-level tertentu maupun untuk menghidupkan atau mematikan, juga dilengkapi dengan forward AC yang terhubung langsung dengan evaporator. Selanjutnya di bagian pintu juga dilengkapi dengan adanya power window yang akan membalikkan kaca-kaca jendela pada pintu, baik depan atau belakang maupun atas dan samping. Dilengkapi juga dengan power door lock untuk mengunci pintu sehingga pintu tidak bisa dibuka kalau terlock. Selanjutnya di bagian kanan setir, nah ini terdapat mirror switch untuk mengendalikan kaca spion dari dalam kendaraan. Jadi kalau kita ingin menggeser kaca pada posisi tertentu, cukup menekan tombol yang ada di sini. Kemudian juga terdapat dome lamp yang berfungsi untuk mengetahui apakah pintu sudah tertutup rapat atau belum. Jika pintu belum tertutup rapat, maka dome lamp ini akan menyala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang wiring harness yang berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen kelistrikan dan melindungi sirkuit kelistrikan. Nah, wiring harness terdiri dari yang pertama ada kabel, kemudian komponen-komponen penghubung, dan komponen-komponen pelindung.
Yang pertama ada kabel NGA. Yang kedua ada kabel NGM. Kemudian ada kabel NGAF. Kemudian ada kabel NGM-HY. Dan juga ada kabel NZZ. Kabel ini sesuai dengan spesifik dan fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu konektor. Yang pertama yaitu junction block. Junction block adalah tempat di mana sekumpulan sambungan kabel kelistrikan mobil ditempatkan. Biasanya junction block ini ditempatkan pada bagian kap depan mobil atau dekat dengan mesin yang berisi relay dan fuse and fusible link. Yang kedua yaitu wire-to-wire connector, berfungsi untuk menghubungkan kabel satu dengan kabel yang lainnya, atau dengan kata lain berfungsi sebagai penghubung antar kabel. Yang ketiga yaitu wire-to-component connector. Ini berfungsi untuk menghubungkan kabel dengan komponen tertentu yang ada di mobil. Yang keempat yaitu junction connector. Konektor yang akan dibagi atau disalurkan pada saluran yang berbeda-beda. Yang kelima yaitu baut body, berfungsi untuk menyambungkan kabel body dengan body yang ada di kendaraan. Selanjutnya yaitu protektor. Yang pertama yaitu fuse and fusible link. Fuse terdiri dari dua tipe, yaitu tipe blade dan tipe silindris. Sedangkan fusible link terdiri dari dua tipe juga, yaitu cartridge tipe dan link tipe. Baik fuse and fusible link ini semuanya sudah ada standarisasi warna yang sesuai dengan besarnya ampere. Namun tipe fusible memiliki kapasitas yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu circuit breaker. Circuit breaker ada dua, yaitu manual reset type dan automatic reset type. Cara kerjanya yaitu sebelum bekerja menghubungkan rangkaian dengan kelistrikan, sedangkan setelah bekerja yaitu memutuskan rangkaian kelistrikan. Yang selanjutnya yaitu saklar dan relay. Saklar dan relay berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik pada sirkuit kelistrikan. Yang pertama yaitu saklar putar atau ignition switch. Ini yang biasanya terdapat di kendaraan mobil. Yang kedua yaitu sakan tekan atau push switch, biasanya pada hazard warning switch. Yang ketiga yaitu saklar ungkit atau seesaw switch, terletak di door lock switch. Selanjutnya saklar tuas atau lever switch atau yang disebut combination switch, terletak di dekat setir. Selanjutnya yaitu red switch atau lever warning switch, biasanya terletak pada tangki minyak rem. Yang selanjutnya yaitu temperature switch. Temperature switch berfungsi atau terhubung langsung dengan sistem pendingin yang ada di kendaraan. Berfungsi menyampaikan kepada pengendara mengenai temperatur pada saat berkendara atau temperatur pada saat mobil menyala. Selanjutnya adalah relay. Relay yaitu memiliki fungsi untuk memperpanjang umur switch dan juga untuk memperkecil voltage drop karena sirkuit dapat diperpendek. Di sini ada dua relay, yaitu electromagnetic relay dan hang type switch relay. Terdapat tiga tipe relay, yaitu relay 4 kaki normally open yang bekerja pada saat mendapatkan aliran listrik, sehingga ketika ada dua terminal yaitu 85 dan 86, ketika dialiri listrik maka energi tersebut akan berubah menjadi magnet
sehingga akan menghubungkan antara terminal 30 dan 87. Penghubungan terminal ini disebut juga relay 4 kaki normally closed. Selanjutnya yaitu relay double throw atau engsel yang termasuk dalam high type switch relay. Pada saat tertentu ketika belum dialiri listrik, dia akan menghubungkan pada rangkaian yang tertentu, dan jika sudah dialiri listrik akan bergeser menghubungkan rangkaian yang berbeda-beda. Nah, itu tadi adalah penjelasan-penjelasan singkat mengenai kelistrikan bodi dari kami kelompok 7. Apabila ada salah kata pada saat penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.